bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahida dan baca jahada jadu jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan, kata Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya. Itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabi ya? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Basim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean ngrasani teman-teman ya kualat itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok geblok banget. Wong ngundang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di Fatona ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, tapi pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, wah, alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al-ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian.
Lah kiai-kiai pada berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya meninabobokan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajul Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa apa? Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini. Orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah, yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaan. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan. Faka'an nama khizat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai.
Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk ada orang datang kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000. Itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Wah saya miskin, nggak perlu urun, nah, usaha miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Jadi itu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhu. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Ya ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi tidak no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nak sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan Mbak sampean, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi.
Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur. Termasuk bahasa saya, bu saya tuh. Bu itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud berih, ada yang baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berueh. Saya juga gak tahu orang Aceh kalau baca berih. Nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo. Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, acara ini kabupaten berkata ini ribet gitu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampai. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadorro, bukan fisarro saja, ketika wadorro juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana, saya ini berarti hebat. Enggak kata saya, nggak ada masjid agama tetap jalan kata, karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar, nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang kada bank atau orang kaya raya kan kenal saja ndak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibiddin mesti mau beli Innova karena level orang elit. Jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibiddin untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu saja. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu ya nganggo nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu ya, arasnya pisang itu, gerombolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk.
mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin min. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu tuh, yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya, kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab. Mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di beberapa di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar. Padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap yang ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wasani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamualaikum, sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya, saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya, terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dawe Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'u wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamualaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibun niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah, ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makan aja keluar mau layasol, ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tanya, datang ke saya, insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafat-lafat seperti ini itu apakah wiridan, apa adat? Nah, untuk membedakan adat dan yang lain, maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah, normalnya salam juga harus niat keluar sholat. Biar karena masuknya niat, ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, enggak lah, kalau selesai tidak perlu
Nih ya. Tapi tadi sebetulnya ada problem. Jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu Hibidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah yang ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat. Kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau kami bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kefiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya neliti orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Itu takbir berkali-kali. Jadi orang was-was cobalah, bertobatlah itu. Jangan sampai jadi mazhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama. Nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggirnya. Sampai pinggirnya takut karena bulan baleni. Ada yang kayak orang gak punya uang. Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga mau sisihkan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, babis takbir ya sudah. Ada yang sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya, sampai begini. Ada yang santai begini. Oh semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakap begini katanya apa nutupi iganya yang hilang. Ada yang sambil rasa-rasa macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula, namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyu qu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin. Dengan duduk gaya apa saja, sholatnya tetap. Jika kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk, itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi. Sof itu enggak ada orangnya, ada kosong. Itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal. Orangnya kalau bawa kursi kuat dipindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa enggak kebayang. Kalau sholat duduk emang benar-benar sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon, digoleki teleponnya, saya wakil golek ini terus kangelan ya. Orang ketemu soli, paten. Nah kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah barokahnya kitab-kitab seperti ini meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya,
memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, ini kaji. Dia itu sholat bedino atau kursus biar kulon. Bareng apa kaji oleh takut terang, tak takut. Sholat kira tahu takut, nak kaji kok takut. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini kaji itu. Coba, sebenarnya kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuat. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat tuh dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, apa? Bayar Gus. Nak sholat rasa kok bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS gitu. Kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal Rian Raden Asnawi di Karang pesolatan. Supaya orang tuh sholatnya benar, ya sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab Sholat. Ya maksudnya al-ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, kayak gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, akidan benatorofaihi ala atik. Ini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, unzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget, enggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rubah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masmu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya biqadrit tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh Nabi itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah, berkendara juga boleh.
Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudune meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, itu ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu, ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat cerita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soalnya uang diganti. Nah itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing ngenteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu keluarnya gitu. Abai wis alim, ganteng. Ngaruhe gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mulane kula nu husnudzon ana kiai kok pas-pasan pun mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang lah, nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses banget. Kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi saya santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja. Cerita. Di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-ab taman ba'dak. At-ab tangel-ngel no siroman ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener sing repot aku iki penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ae ra koyo Abu Bakar. Maksa soleh nek ora mbok nek soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu dadi penggantinya itu. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Alai salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu dapat selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu tidak ada. Itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seprapat neng omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong neng omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat misal. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan kehara. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah, artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampai turun mulai barisan nanti subuh. Hadza taroka zina, wa taroka sariqah, wa taroka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh. Hadza tarokal ma'asi kasir. Nah yang ribet kalau malaikatnya bagian khusuk. Hadza tarokat tahajud wa tarokal witro. Nah kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi.
Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah itu pasti meninggalkan keharam. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan kekhara, jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa quddu hadatin al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren no? Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir IP ini terus cocokan. Ndak kowe piye Kang gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodar wae Kang. Oh itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok. Kodar dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila niklaba, tarokat dahab ila mahalil mak. Ya boyo, sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hada tarokal maas, alhamdulillah, meskipun ya rada damu sih tarokal maasi wa tarokat toat, sudah agak apa-apa lah, tapi lah di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal loh ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah saat terusnya alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda aleh wahum yanwauna napa arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh. Jadi imam niat salam untuk makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul arkan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang. Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya. Saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai.
Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi menghadap ke timur, kalau di konteks Indonesia, itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo, 3 kilo ingin makmum sama Nabi. Andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir, usolli fardhu zuhri, misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat. Berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak. Dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat, makmum sama orang yang sudah tidak. Nah, semenjak itu terus ada aturannya ulama. Siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Loh, nak niat banter nyentuh pangeran usah istighfar gianre. Gak sopan blas. Astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong salatku wis bar. Nah kowe ape makmum masbuk sing ijek salat atau cuma makmum aku gitu. Ada yang separuh-separuh ya tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan maksudnya sedengan. Karena memang kata Surahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada. Pun kalau terang guys, kalau sekali-kali nerang masalah awal itu suar. Awal itu suar itu sing masyhur itu alif lam mim awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Ha Mim, Kaf ya Ain Sad, terus Nun, Qaf, nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara gerurus di Allah a'lamu bi muradihi bidzalik. Maksudnya serau sanjenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Sekarang regane jutaan ya wis Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar makna murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Nggih niki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka.
Contohnya ngeten nggih. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah lakopane Abdul Hakam bin sinten? Bin Hisham. Ya mbake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbabun nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran niku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazar maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut sra enak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwebak. Diarani omongane manusa aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordernya harus bilang itu tidak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu tidak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihrun yusar. Wa sebenarnya dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihrun yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini, kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra, Nathar. Itu sewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa, ken nandingi beberapa ayat, iku mau iso sajae bener. Tapi tanpa kualitas makna, sajae bener tapi tanpa kualitas nopo makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati nopo wikra fal jariyati isra fal muqassimati nopo amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna nopo wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé. Dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti soe wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka mat difta orang bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Dene nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Kon nyaingi alam nasroh laka sadra. Suwe-suwe wali tu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku jek apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wad'u manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak bola. Mulane kiai ku kudu kuat Kang. Kiai pe disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mulane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa kiai. Pemene cek ndonga wedi niku ora pati kiai. Wis biasa mawon nek santet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasno kok utang nek ber. Oh repot. Kulo riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten. Moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini ada dukun santai teh lah apa mata ini aku.
Nah, sehingga kata Imam Tobari, ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek. Bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi hubab baban terus kaya ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmu', sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin niku tok iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Faham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu so dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi, bubab, tati, tutat, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran Toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni Pak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh nih. Karena paham ma anzalna padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rontok wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah niku nakalipol. Nakalipol niku Quran niku ngendikan dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho sing ayat setunggale. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten niki. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu jare. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dat. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullah halafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hammazim masya. Hammaz itu tukang melecehkan orang lain. Masya'in yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Wae tukang fitnah. Masya'im binamim. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lepas zanim tersinggung Walid. Miso-miso dene. Puarani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tuh nyifati aku songo itu bener kabeh. Aku yo paham. Pancen aku wong kurang ajar. Aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu. Bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang arah bodoh nih lucu kan. Padahal dia kafir.
Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'in lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah goroh, dene ngomong Muhammad iku ora ngarah goroh. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku itu dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kue itu. Mulane kue darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fa'abu katil karro'i bapakmu tukang angon itu. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar beneng kan, note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo nopo? Sajak. Nak ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo nopo? Sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem ngangge sajak wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy ta. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye-piye pas Quran turun niku khitobe kadang wong kafir. Mau jelas toh kuliah yuhal kafirun ya la abudu ma ta'budun qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Apa laku lek sampean. Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lah iya kuliah yuhal kafirun khitobe sapa? Wong kafir. Mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah pengiranan kok apa mat? Mereka memikir Tuhan itu ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono qul huwallahu ahad Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pengiranan. Mergo bahannya ndak materi. Ya kasih Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah mat kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhabin, am hajarin, an fiddatin kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya akeh sing iman. Ya, mulane nek ora paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab. Dadi dhe alasan mergo kita ora ora wong napa Arab. Semono wae sampeyan takoki pangeran, "Marep buka." Bahasa Jawa mawon. Wawan nabi kamu bahasa Jawa mawon. Ah gendingan mungkin akhir sing ra iso bingung.
Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi wek sampean tutup wedi. Pemene sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah. Kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kanakir jicing wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali iku muka syafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Kanakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajah yang menakutkan. Digambarkan matane iku koyok kendil sing terbakar merah. Teko tek disontak sampai Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Kowe sing sopan mbek aku. Mirip mungkar nakir. Disentak toko pertama disentak. Malah jadi Sayyidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi mungkar nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takut yang ngapunten gitu. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Seramu tuh ternyata. Wah repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apal lanya, nganti mati gak lali. Eling-eling dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Ini sampean kalau enggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan Sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mungkar nangir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu pokoknya mungkar nakir dimaki-maki. Mungkar nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu. Kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jemel karena masalah dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamuwah. Buantah-buantahan. Jare mungkar nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu aku yo ora wani. Yen ora wani rasa siksa. Wah, bingung mungkar nakir piye iki? Enggak bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Gua Tabarok tok lho, Kang. Wes. Wah, sing hafal 114 surat iki. Quran pinten iki, Pak? 114 ya? Wes 114 sing lebokno kulhu muawidatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu agak tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora ndek keputusan. Mung karena sing mletene kono iku iso ditaklono. Wis saiki matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mung karena rawani ngomong. Guayane ngono rawani ngomong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan muka nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayangno muka nakir seperti itu enggak. Mboten nate. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku nak kiai nek cerita wong karno angkur, nggo godo wong dituthuk sak walang-walang. Saya cok rangkil mboten kula mboten nate bayangno.
ngenyak wong, mboten kebayang. Nak sampean bayangno ngoten nggih monggo nak akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran, Gusti, can iki ora sopan ya. Makhluke jenengan setunggal iki ora sopan. Wong kula karuan kalam muka ape ditutuki. Iya mung karena kira kowe wani mbek kalam. Mesti angin akal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalami, wong iku gawa Qur'anku. Bos poe bantah-bantahan terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, ya kowe nyafaati wong iku. Mung karena kira mire ora usah kowe ora aja ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapal pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Mulane masyhur wonten riwayat fa napa jenenge la subhanallah la taghurrannakum hadhil maskhif al muallaqah fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi bi'a'un lil Qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada. Ya logikane gampang, Kang. Mukan nakir kok nyiksa wong hafal Quran si apal lho syaratnya ora pas semaan ning donya tok, nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Lan iki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Aja men ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi sholat. Kalau mau nate, mungkin sampean durung nate. Buatan semaan Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 2,5 bulan. 1 hari kira-kira itu 2,5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyebut saya okay. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil awal akhir Rejab ruwah poso. Pokoke kalau khatam niku poso akhir. Gue iling-ilingan Gusti niki kalau setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kalau setor mbek jenengan. Nggak salah ki kalau baleni, sak rakaate ki kalau baleni. Nggih kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksudnya wae kena perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula pun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godhon lho kula dadi pun niku mboten kula bayangno. Saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya pun. Nah dene gaya tak omongi saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya ndak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktine tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur Kang tenggene Mekah niku ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Ya, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ya. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adiw wa samud. Fa'in a'radu kalau mereka menolak Quran fakul anzartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka anzartukum sa'iqatam misla sa'iqati 'adiw wa samud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah orang-orang Bani Quraisy langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan ditutup sebagai bentuk hormat. Unasyidu kaya Muhammad bin Rahim. Kufa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati 'adiw wasam. Mereka paham kalau ini enggak main-main. Dari iki nunjukno nek Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sing kula maksud ya.
Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, gak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji torekoh, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim ya kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet lah. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat meneh kan, terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung meneh macam-macam lah. Dia jago bupati kalah, macam-macam mas rembulat. Nah, kula alhamdulillah tidak ngalami itu semua, jadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah, kita ya yakin nak awal surat itu enggak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu, kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al maknal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca koran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar sampean-sampean ini kiai jadi pokoknya Allahu a'lamu bi muradihi fi dzalik. Ngono ae kok repot pokoke mulai ngarep nganti guri. Nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa? Fi muradihi fi dzalik. Dadi paham gitu. Terus niki peringatan ke jenengan kula, terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga Kang. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan itu 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalam wae bahasa Arab. Lah misalnya kan terangno, Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Kok ning Papua ya basa. Wong ger kon golekno sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ana. Lah ya ning ndi pokoke ana. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline gitu. Paham lho maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik napa di musaf. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimunas salat. Salat ya sama. Salat itu apa ya? Salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang aja koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Jombang? Malang. Kula paling tak kenang salat bahasa Arab niku tak eling niku seorang wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab.
Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat salat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami ya fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim, ada saldene tradisi ini NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misale mubtada ya rafa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misale at-tahiyatu kan rafa mergo mubtada, al-mubarakatu rafa mergo sifat, at-thayyibatu ya rafa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ra iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salatku bahasa Arab, wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah kan. Lah ya kan ra roh artine, pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim no wangis padha. Wong Arabe bingung fabasyirhu kok nangis. Padahal maknane fabasyirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Sing penting kan tetep napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae, misalnya gak pas no posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Saya sukut salamah, supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Apa guyu nang ayat susah, apa susah kok nang ayat bunga wis meneng ae wis. Dadi kula cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, yo maca tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kula nate teng gurine pas iku yo ora krungu padahal nganggo mic. Mulane kula. Tapi sudah nate diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudah sing terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia aja takut juga ditanya, "Lima ada taqra bismillahirrahmanirrahim?" Jare. Khaufan minal fitnah, jare. Aku wedi fitnah. Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sesuk maca napa? Kamu wis kaget, wis siap-siap tamu bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Gelem napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madzhab Wahabi, yang baca bismillah madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU. Ora ono kang ngono iki ora ono. Kok acuh sakniki acuh. Pi kula nu mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Jong shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah.
Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah, orang modal wae, orang bayar kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i, ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak, bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dekne tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah iku kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi, baiknya ijma' seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se-ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, ku amatir Kang. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam ngeten. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang 2 itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar, wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru,
Sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mbulet mikir tanggal wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono suka mbah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk. Karena otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan.